Charles Lee, Riemann, bab 26. Tidak pernah menyangka bahwa Harry Lee sebagai wali kelas pengajar, berani melakukan hal seperti ini. Kamu adalah wali kelas pengajar, tetapi kamu melakukan sesuatu dengan tidak adil. Sekarang kamu mengintimidasi siswa di sini. Kualifikasi apa yang kamu miliki? Dengan muka apa kamu tinggal di sini? Kenapa aku tidak memenuhi kualifikasi? Kenapa aku tidak ada muka? Charles, dari awal aku sudah katakan. Jangan datang ke sini jika kamu tidak punya uang. Terakhir kali kamu bertengkar di kelas, ada orang yang datang melaporkannya. Dasar miskin. Tidak apa-apa jika kamu berpura-pura, aku tidak menghiraukanmu. Tetapi sekarang kamu langsung mencari masalah denganku. Menurutmu apa yang harus aku perbuat? Harry Lee sangat emosi. Dia baru saja bertemu dengan ayah Nathan Jiang kemarin. Keluarga Jiang adalah developer di kota ini. Jika kamu memiliki hubungan baik dengan keluarga mereka, apakah kamu masih perlu membeli rumah sendiri nantinya? Dengan keuntungan yang luar biasa, dirinya tidak bisa dihancurkan begitu saja oleh bocah malang di depannya. Jangan katakan apa-apa lagi. Cepat pergi dari sini. Lingkaran mata Charles Lee sudah merah. Melihatnya mengeluarkan pernyataan pengeluaran dari sekolah, Charles Lee mencibir. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pernah pergi. Siapa diriku? Aku adalah pewaris keluarga Lee. Apa yang aku takutkan? Apakah kamu akan pergi? Ku beritahu kamu, sekolah sekarang telah mengeluarkan sertifikat pemberhentian untukmu, dan besok aku akan melaporkannya ke sekolah untuk memberitahu seluruh staf. Sangat mustahil bagimu untuk tinggal di sekolah lagi. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk melakukan ini? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk melakukan ini? Karena aku adalah kepala direktur urusan akademik sekolah. Kamu percaya atau tidak, aku akan menggantikannya sekarang. Apakah kamu berani? Charles Lee tersenyum dingin, mengeluarkan ponselnya, dan kemudian memutar sebuah nomor. Tuan muda, pengurus Wu, segera bantu aku untuk memberhentikan kepala direktur urusan akademik, Harry Lee. Kuharap dia akan segera dikeluarkan dari sini. Setelah Harry Lee mendengarnya, dia tertawa keras lalu melemparkan telepon asistennya, Nando Jiang, ke lantai. Anjing apa kamu, berpura-pura hebat di depanku. Pengurus Wu di samping bisa mendengar dengan jelas, alisnya tiba-tiba menegang. Orang gila, beraninya kamu menyakiti tuan muda kami, kamu akan selesai. Setelah 2 menit, Charles Lee telah dipukuli ke lantai olehnya, dan Harry Lee benar-benar marah kali ini. Dibully oleh siswa yang begitu miskin ini, bahkan dia masih bisa berpura-pura membuat panggilan telepon untuk menyuruh orang mengeluarkannya, tidak tahu bahwa dirinya justru akan segera dipromosikan. Bukankah ini namanya mengutuk diri sendiri? Semakin dia berpikir, semakin dia marah. Brengsek, kamu berani mengutukku. Apakah kamu tahu? Sekolah memiliki banyak murid yang tidak berkemampuan dan miskin sepertimu. Oleh karena itulah, sekolah menjadi seperti ini sekarang. Kebiasaan umum di sekolah harus diubah dengan baik. Jika dia berubah menjadi seperti kalian yang tidak memiliki kemampuan apa-apa, maka harus dikeluarkan dari kampus ini. Karena terlalu fokus memukul, dia tidak menyadari dering teleponnya. Charles Lee menahan rasa sakit dan melemparkan ponselnya. Teleponmu berdering. Apa aku butuh pedulimu? Setelah berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan baru hendak menutup telepon, tetapi ternyata itu panggilan dari Biro Pendidikan. Direktur Wang, kenapa kamu ada waktu? Apa? Direktur Wang, apa yang Anda katakan? Direktur Wang, kenapa kamu ada waktu? Apa? Direktur Wang, apa yang Anda katakan? Kenapa? Direktur Wang, Anda harus memberiku sebuah alasan. Namun, Direktur Wang di sana hanya mencibir. Apakah kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan sendiri? Kamu sudah dipecat sekarang, jadi jangan ganggu aku lagi. Begitu Direktur Wang menutup telepon, keringat menetes dari dahinya dan jatuh ke bawah. Orang macam apa yang telah dihubungi oleh bocah ini? Bagaimana bocah ini bisa menyuruh orang di atasnya untuk khusus menghubunginya dan memecat kepala direktur urusan akademik ini? Memikirkan hal ini, tangannya yang memegang pena sudah seperti tersedak. Hei, kamu sudah dipecat. Harry Lee terkejut. Melihat Charles Lee yang telah dipukulinya dan jatuh ke lantai di depannya, hatinya seperti penuh dengan umpatan. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Suara itu belum jatuh, tetapi terdengar suara, boom, dengan keras pintu kantor urusan akademik dibuka. Puan muda, pengurus Wu bergegas masuk dan memapah Charles Lee yang berada di lantai. Seorang petugas medis di samping masuk mengikuti, dan ada 2 helikopter melayang-layang di langit. Ratusan pria berkamuflase yang menarik anjing polisi sudah menunggu di pintu. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Charles Lee mencibir, menatap kembali ke anjing-anjing jahat di belakangnya dan menunjuk ke Harry Lee. Gigitlah dia dengan keras. Pengurus Wu tampaknya mengerti apa yang dimaksud Charles Lee dan langsung berdiri. Kenapa masih diam saja? Cepatlah gigit. Harry Lee sama sekali tidak menyangka masalah ini akan sampai seperti ini. Di matanya, dia seperti sedang membuat film. Harry Lee terkejut sampai-sampai akan buang air kecil di celananya. Pada saat itu, muncul bau busuk. Pengurus Wu mengangkat Charles Lee dan kemudian perlahan-lahan berjalan keluar. Di dalam ruangan, sebuah teriakan muncul membelah langit. Ada banyak penonton yang tak terhitung jumlahnya. Para siswa juga datang jauh-jauh, tetapi tidak ada yang melihat penampilan tuan ini.
Nathan Jiang tidak membawa Lian Nisu keluar dari ruang kelas karena dia tidak ingin masalah ini menjadi besar. Awalnya di luar gedung pengajaran, dia melihat postur ini dan hatinya bergerak. Lagi-lagi generasi kedua orang yang super kaya itu, sebenarnya siapakah dia? Kali ini, rumornya sangat keras sehingga semua orang di sekitar sekolah sudah tahu bahwa ada generasi kedua orang kaya di sekolah ini. Akan tetapi sejauh ini, tidak ada yang tahu identitas sebenarnya dari generasi kedua orang kaya ini. Setelah Charles Lee merawat lukanya, dia langsung kembali ke ruang kelas. Melihat Lian Nisu masih duduk di ruang kelas, dia merasa lega. Dia mencari tempat untuk duduk beberapa orang di sebelahnya dan Felix Wang berlari ke arahnya dengan cepat. Kamu baik-baik saja kan? Sobat, kenapa tubuhmu terluka? Siapa yang memukulmu? Pasti si kepala direktur urusan akademi itu kan? Sobat, aku akan membalas dendammu. Setelah mendengar ini, Charles Lee menggelengkan kepalanya. Tidak perlu orang lain yang balas dendam, takutnya sekarang orang itu sudah akan memiliki memar dan luka di seluruh tubuhnya. Pada saat ini, rumor dari luar telah menyebar. Kalian sudah dengar belum? Kepala direktur urusan akademik digigit anjing sembarangan dan masih tidak sadarkan diri di rumah sakit sekarang. Dengar-dengar dia digigit dengan sangat menyedihkan. Iya, ketika dia diangkat keluar, tubuhnya sudah dipenuhi darah. Menurutmu, mengapa generasi kedua orang yang super kaya itu ada di kantor urusan akademik? Siapakah dia sebenarnya? Setelah mendengarnya, Felix Wang menatap Charles Lee dengan kaget, dan Charles Lee melambaikan tangannya. Aku tidak tahu. Ketika aku keluar, aku melihat sekelompok orang bergegas masuk tetapi aku tidak melihat siapa orang itu. Perkataan Felix Wang yang telah sampai di sudut mulutnya, kembali ditelannya. Mungkin Harry telah menyinggung terlalu banyak orang. Orang yang disinggungnya tidak bisa dihitung lagi, siapa yang tahu siapa orang itu. Setelah mendengar ini, Charles Lee tersenyum. Hal ini tidak berakhir begitu mudahnya, Sandy Lee, kamu juga akan berakhir. Bab 27. Hal ini membuat sensasi untuk sementara waktu, tetapi perlahan-lahan juga menghilang. Bagaimanapun, tidak ada orang yang melihat tampilan dari generasi kedua orang yang super kaya ini. Bagi mereka, generasi kedua orang yang super kaya ini tidak lebih dari karakter virtual dalam mimpi. Nathan Jiang sekarang memiliki kecurigaan. Masih belum menemukannya. Apa yang terjadi dengan Gareth? Aku sudah tidak melihatnya begitu lama, lantas benar-benar terjadi sesuatu. Kami telah mencari semua orang di keluarga Qi. Semua orang, termasuk orang tuanya, sudah menghilang secara ajaib. Tidak ada jejak sama sekali, tetapi yang pasti, itu adalah kekuatan dari generasi kedua orang yang super kaya itu. Siapa orang ini sebenarnya? Segera selidiki. Nathan Jiang mengerutkan kening dan melewati balkon, merasa sedikit panik. Sekolah ini sepertinya tidak seperti dulu, sebenarnya siapa yang membuat masalah di sini? Tuan Muda Jiang, dengar-dengar, generasi kedua dari orang super kaya itu membuat masalah lagi. Siapa orang itu sebenarnya? Apakah dia temanmu? Nathan Jiang tersenyum canggung tanpa menjawab. Sore menjelang malam, Lian Nisu membuat janji dengan Charles Lee untuk pergi ke hutan di belakang sekolah. Charles Lee sangat bersemangat sehingga dia secara khusus mengenakan kemeja putih dan celana olahraga berwarna hitam, tampak seperti seniman sastra muda. Menurut kata-kata Felix Wang dan lainnya, itu adalah kata-kata dan perbuatan seseorang melebihi standar yang seharusnya dimiliki oleh usia mereka. Setelah tiba di tempat yang telah disepakati, Charles Lee melihat sekeliling, tidak ada orang di sekitar. Ini benar-benar surga bagi sepasang kekasih, kastil bagi sepasang kekasih. Charles, jauh dari sana, dia mendengar suara Lian Nisu. Kamu sudah datang. Barang apa yang ada di tanganmu? Tidak tahu apa yang dipegang oleh Lian Nisu. Terlihat berat, sepertinya 2 kotak makan siang. Ini adalah buah yang kubeli. Semuanya sudah dipotong. Kulihat biasanya kamu tidak suka buah sehingga warna wajahmu kuning kekuningan. Cepat makanlah untuk menambah energimu. Di mata Lian Nisu, Charles Lee adalah bocah malang. Terima kasih. Juga tidak ada yang perlu disungkankan. Charles Lee membuka tasnya dan memakannya. Ini benar-benar adalah makanan terindah dalam hidupnya. Oh ya, masalah mengenai Nathan hari ini. Lian Nisu menggelengkan kepalanya dengan sedikit merasa bersalah, dan air mata di sudut matanya terlihat jelas. Itu semua karena aku. Jika bukan karena aku, kamu tidak akan dipukul. Charles Lee tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kenapa berkata seperti ini? Bagaimana ini bisa menyalahkanmu? Semua ini tidak ada hubungannya denganmu. Dia yang terlalu keterlaluan. Siapapun juga pasti akan membantumu, apalagi aku. Bukankah aku sudah memberitahumu dari awal? Mulai sekarang, aku akan memberikan semua yang kamu inginkan, aku akan memberikan segalanya kepadamu, termasuk rasa keamanan. Lian Nisu langsung menangis dan jatuh ke pelukan Charles Lee. Kehangatan yang belum pernah dirasakan sebelumnya, ini adalah pengalaman pertamanya. Setelah makan buah-buahan, keduanya kembali ke lapangan sambil berpegangan tangan. Di lantai bawah asrama perempuan, seorang sosok yang dikenalnya berdiri di sini. Sofia Ning, kenapa kamu ada di sini? Sofia Ning memandang Charles Lee dengan heran, lalu memandang Lian Nisu yang berdiri di sebelah Charles Lee. Aku tanya, bagaimana kamu bisa ada di sini, bocah miskin? Dengan terkejut, Sofia Ning melirik Lian Nisu dengan ganas. Akhir-akhir ini karena wanita di depannya ini, Nathan Jiang tidak lagi mencarinya. Sepertinya dia terpesona oleh Lian Nisu.
Kecuali Jesse Jin, Nathan Jiang hanya memikirkan cara untuk mendekati Lian Yizhu setiap hari. Dia sudah melupakan Sofia Ning yang sudah cukup bermain dari awal ini. Jangan berbicara begitu keras. Sofia, masalah kita berdua tidak ada hubungannya dengan orang lain. Kamu ingin bagaimana? Datanglah padaku, jangan mencari Liani. Charles Lee memblokir di depan Lian Yizhu, dan menatap Sofia Ning di depannya. Harus diketahui, Charles Lee bahkan tidak berani bernafas di depan mereka. Sofia Ning menyuruhnya pergi ke timur, dia tidak berani pergi ke barat. Menyuruhnya ke utara, dia tidak berani ke selatan. Tetapi sekarang, demi wanita seperti itu, Charles Lee berani menghadapnya. Meskipun dia memandang rendah Charles Lee, tetapi dia juga benar-benar tidak bisa mentolerir kesombongan seperti itu di hadapannya. Kamu benar-benar memiliki keberanian sekarang. Kalian berdua bersama, tepat sekali dengan kalimat ini, udang mencari udang, ikan mencari ikan. Jangan bicara terlalu sarkastik. Aku memang berkata sarkastik. Jika kamu benar-benar hebat, jagalah pacarmu sendiri baik-baik dan jangan melarikan diri dengan Tuan Muda Jiang nantinya. Jangan sampai pada saat itu, kamu tidak tahu apa yang harus dilakukan. Charles Lee mencibir, perkataan ini membuatnya berkata pada dirinya sendiri. Tenang, tidak banyak wanita sepertimu. Aku percaya pada Liani, dia tidak akan pernah melakukan hal semacam ini. Lian Yizhu secara alami berbalik dan memberinya pandangan meyakinkan. Melihat interaksi dua orang itu, Sofia Ning sangat emosi. Bahkan jika itu adalah sesuatu yang tidak dia inginkan, dia tidak bisa begitu saja menyerahkannya kepada orang lain. Liani, jika kamu menyukainya, suatu hari kamu akan menyesal. Sebelum dia selesai berbicara, sebuah suara yang familiar terdengar di belakangnya. Untuk apa kamu mencariku? Pengunjung itu bukan orang lain, yaitu adalah Tuan Jiang. Menyebalkan, kenapa kamu baru datang? Sofia Ning berkata sambil menatap Nathan Jiang. Ada sedikit urusan, apakah ada sesuatu? Nathan Jiang berkata dengan dingin. Apakah kamu tidak merindukanku? Kita belum bertemu selama seminggu, jadi jangan malu. Ayo pergi, kita pergi minum kopi. Sofia Ning berusaha membuat dirinya terlihat normal. Dia meraih lengan Nathan Jiang dan berkata dengan lembut. Liani, apakah kamu punya waktu? Aku mengundangmu minum kopi. Nathan Jiang bahkan malas untuk menolak. Dia langsung berkata kepada Lian Yizhu, dan Lian Yizhu sama sekali tidak menoleh padanya, melainkan hanya mengucapkan selamat malam kepada Charles Lee dan berbalik masuk ke gedung pengajaran. Berpura-pura apa kamu? Apakah kamu tidak mendengar kata-kataku? Pelacur. Suara Sofia Ning belum jatuh, kedua pria itu berbicara bersamaan. Diam. Nathan Jiang menatap Charles Lee dengan dingin, dan sangat marah. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Kenapa kamu selalu ingin merebut wanita yang kusukai? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk merebutnya denganku? Nathan Jiang memandang Charles Lee dengan dingin, lalu menyambar kerah pakaiannya dan menariknya. Charles, aku beritahu kamu, aku sudah muak denganmu. Sekarang, mari kita berduel antara pria. Berani tidak? Nathan Jiang benar-benar sudah muak. Setiap hari, Charles Lee terus menggantung di depan matanya seperti seekor lalat. Pria ini selalu ingin merebut wanita yang dia sukai. Terutama Lian Yizhu sekarang. Dia benar-benar menggerakkan pikirannya, tetapi bocah ini harus sekali melakukan sesuatu untuk merusak suasana hatinya. Oke, duel antar pria, bagaimana duelnya menurutmu? Keringat di dahi Charles Lee mengalir ke bawah, perasaan tanpa bobot ini sangat tidak menyenangkan. Hutan di belakang, datanglah ke sana. Setelah berbicara, dia berjalan ke belakang. Bab 28. Sofia Ning awalnya mengira bahwa hari ini akan menjadi kencan romantis, tetapi dia tidak menyangka akan diganggu oleh Charles Lee, jadi dia hanya bisa mengikuti dengan tidak berdaya. Hanya berjalan beberapa langkah, dia mendengar Nathan Jiang berkata, untuk apa kamu mengikutiku, pergilah sejauh mungkin. Aku tidak ingin melihatmu sekarang, sudah dengar belum? Setelah berkata, dia membawa Charles Lee ke hutan. Dia membalikkan Charles Lee ke tanah dan berkata dengan dingin, aku beri kamu 5 menit. Kamu boleh menulis surat wasiat. Setelah 5 menit, aku akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Bocah ini tampaknya sudah memiliki persiapan sejak awal, dia mengeluarkan belati dari pinggangnya. Begitu melihat belati yang cerah itu, sudah tahu bahwa belati itu sangat berharga. Charles Lee kaget dan pikirannya hancur. Dia khawatir bahwa dirinya akan ditanam di sini hari ini. Menulis surat wasiat, apakah kamu berani membiarkanku menulis di ponselku? Terserah kamu mau tulis di mana. Aku beritahu kamu terakhir kali, kamu sudah akan naik ke surga setelah 5 menit. Charles Lee menemukan nomor ponsel pengurus Wu hampir dalam sekejap. Pesan singkat 2 karakter telah berhasil dikirimkan. Melihat ini, Charles Lee merasa lega. Hanya tidak tahu apakah pengurus Wu akan sempat datang atau tidak. Tidak Tuan Muda Jiang. Kita tidak harus membuatnya sampai separah ini. Jika kamu benar-benar membunuhku, dan kemudian orang-orang tahu bahwa kamu yang melakukannya, menurutmu apa manfaatnya untukmu? Mungkin kamu masih harus masuk penjara karenaku. Kamu benar-benar mengingatkanku. Karena begitu, bolehkah aku memutuskan satu kakimu? Nathan Jiang berkata seperti lelucon. Apakah ini pasar sayur? Masih bisa tawar-menawar? Jangan. Maksudku, kita berdua tidak harus membuat onar sampai segitunya. Aku juga tidak menyinggungmu. Liani menyukaiku, dan aku juga menyukainya. Kita berdua saling jatuh cinta, ini juga tidak ada hubungannya dengan orang lain.
Kamu menyukai Sofia, bukankah aku sudah memberikan Sofia padamu? Apalagi yang kamu inginkan? Apalagi yang aku inginkan? Kamu sampah. Mendengar kata-kata Charles Lee, dia menyeringai. Aku masih mengira kamu sudah tidak tahu siapa dirimu setelah mendapatkan beberapa sen dalam 2 hari terakhir ini, tetapi sepertinya kamu masih mengingat siapa dirimu. Karena begitu, maka aku akan memberitahumu hari ini bahwa aku tidak menyukai Sofia lagi sekarang. Aku bisa mengembalikan Sofia kepadamu, tetapi aku menginginkan Liani sekarang. Kamu dengar tidak? Setelah mendengar ini, Charles Lee tersenyum ganas. Binatang, kamu ingin menyentuh Liana. Takutnya itu tidak mungkin akan terjadi dalam hidupmu. Ingat, Liana adalah milikku, dan selamanya hanyalah milikku. Meninggalkan kalimat ini, Charles Lee berdiri dengan tenang. Coba katakan sekali lagi. Bam, Nathan Jiang tiba-tiba berlutut di tanah. Kakiku. Bocah, sudah kubilang dari awal, kamu tidak akan pernah bisa menyentuh Liana. Senyuman Charles Lee membawa sedikit cemooh. Di kejauhan, pengurus Wu bergegas datang dengan membawa pasukan khusus. Tembakan tadi itu dilakukan oleh penembak jitu. Kamu, siapa kamu sebenarnya? Charles Lee hanya tertawa dan diam saja. Kamu berani sekali menyentuh tuan muda kami. Pengurus Wu berkata tanpa ekspresi, karena kekuatan pukulnya begitu hebat, tariklah dia ke kota A. Apa kota A? Nathan Jiang hampir terkejut sampai jatuh ke tanah setelah mendengarnya. Kota A berada di tempat perang dunia. Takutnya ketika tidur pun, tangan mereka harus tetap memegang senjata. Tempat di mana lebih baik dia membiarkan dirinya mati atau dikuburkan saja. Bocah itu benar-benar ketakutan. Pria besar dengan tinggi 1,80 m langsung berlutut di tanah. Aku sudah bersalah, aku benar-benar bersalah. Aku tidak akan pernah berani melakukan ini lagi. Aku berjanji aku akan bersikap baik ke depannya. Tolong biarkan aku pergi. Melihat pengurus Wu sama sekali tidak menghiraukannya, dia bahkan berlari ke bawah kaki Charles Lee dan bersujud kepadanya. Charles, dulunya itu semua salahku. Aku benar-benar tidak tahu bahwa generasi kedua orang yang super kaya ini adalah kamu. Itu semua salahku. Maafkan aku, kumohon padamu. Anak ini hampir menangis. Kenapa belum menariknya pergi? Tunggu apa lagi? Pengurus Wu melihat Charles Lee yang tidak menjawab pun tahu keputusan dari Charles Lee. Beberapa pria di belakang mengikatnya dan menariknya keluar. Bocah itu sepertinya ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi dia dihadang oleh orang di depannya. Tuan, aku akan mengutus beberapa orang untuk melindungimu. Dia akan berpura-pura sebagai teman sekelas biasa, mengaturnya untuk berada di sisimu. Pengurus Wu benar-benar tidak tahan dengan stimulus seperti ini. Dia harus datang setiap 2-3 hari. Suatu hari, jika dia benar-benar datang terlambat dan sesuatu terjadi dengan leluhur kecil ini, dia benar-benar tidak tahu harus bagaimana menjelaskannya. Charles Lee melambaikan tangannya. Itu akan menyebabkan kepanikan. Tidak boleh. Kalau begitu, aku akan mengatur seorang pasukan di sekitar sekolah ini. Dengan begitu, semuanya akan menjadi lebih praktis menurutmu. Lebih tidak boleh lagi. Sudah tidak apa-apa, kamu pulanglah. Charles Lee bertepuk tangan dan berbalik hendak pergi. Hanya berjalan beberapa langkah, dia kembali berbalik dan berkata kepada pengurus Wu. Lain kali seperti ini saja. Jangan apa-apa menggunakan helikopter. Itu terlalu mencolok. Ingat, sembunyikan identitasmu. Setelah berkata, dia menghilang di tengahnya malam. Hei, pengurus Wu tidak bisa berbuat apa-apa. Sofia Ning yang dipulangkan, merasa emosi. Terutama keputusan terakhir Nathan Jiang pada dirinya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa tidak nyaman. Lantas, Nathan Jiang tidak lagi menyukai dirinya. Dan sudah membenci dirinya. Dia hanya ingin bertanya dengan jelas dan menunggu di sini. Dia ingin menunggu Nathan Jiang keluar dan memintanya untuk mengklarifikasi masalah ini. Tetapi dia tidak menyangka yang keluar dari hutan bukanlah Nathan Jiang, melainkan Charles Lee. Kenapa itu kamu? Bagaimana kamu bisa keluar? Sofia Ning terkejut. Bagaimana mungkin Charles Lee bisa menjatuhkan Nathan Jiang dengan mengandalkan kekuatannya? Tetapi dengan temperamen Nathan Jiang, bagaimana dia bisa membiarkan Charles Lee keluar jika bukan karena dia telah dikalahkan? Memikirkan hal ini, tiba-tiba dia teringat sesuatu dan langsung berlari ke hutan. Tidak ada apa-apa di dalam hutan. Di mana Nathan? Kemana dia pergi? Charles Lee sama sekali tidak menghiraukannya dan langsung pergi dari sini. Kembali ke asrama, dia mandi dan tidur seperti biasa, tanpa ada kelainan apapun. Dan hari ini, tidak ada yang mengungkit masalah generasi kedua orang yang super kaya itu lagi. Seminggu berlalu, Nathan Jiang masih belum muncul. Seolah-olah dunia telah menguap kali ini, Sofia Ning benar-benar takut. Pintu asrama pria. Apa yang ingin kamu lakukan? Tidak menyangka Sofia Ning akan mencari dirinya dengan inisiatif sendiri dan membawakan buah-buahan secara simbolis kepadanya. Charles Lee bertanya sambil tersenyum. Charles, aku tahu itu salah. Segala sesuatu di masa lalu adalah karena ketidaktahuanku. Bisakah kamu memaafkanku? Aku benar-benar tahu itu salah, maafkan aku. Sofia Ning menunduk, seolah-olah sangat merasa bersalah. Bab 29. Sofia Ning berusaha membuat dirinya berperilaku normal. Dia sambil bertanya dan meletakkan buah ke tangan Charles Lee. Ngomong-ngomong, apakah nanti malam kamu punya waktu? Aku ingat kamu pernah mengatakan bahwa kamu suka dengan pemandangan malam kota ini. Aku tahu ada satu tempat yang sangat bagus.
Kamu bisa duduk di sana dan minum kopi dan melihat seluruh kota. Apakah kamu ingin ikut denganku? Oh ya, aku akan mentraktirmu. Mendengar Sofia Ning mengatakan itu untuk pertama kalinya, dia belum pernah melihat bagian dirinya yang seperti itu. Melihat ini, Charles Lee tersenyum. Maaf, sekarang aku tidak suka lagi dengan pemandangan malam. Aku merasa itu terlalu gelap. Aku lebih suka sinar matahari daripada pemandangan malam. Setelah berkata, dia berbalik dan kembali ke asrama. Melihat buah di tangannya, Sofia Ning mengerutkan kening. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Tidak tahu siapa yang menyebarkan berita hilangnya Nathan Jiang di sekolah. Banyak orang yang sedang mencari Tuan Muda Jiang ini, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Setelah Felix Wang mengetahui berita itu, dia langsung datang mencari Charles Lee. Kamu sudah dengar belum, si Nathan hilang? Dengar-dengar dia tidak pernah muncul lagi setelah masuk ke sekolah. Anak ini akhirnya dibereskan. Sudah kubilang, Tuhan punya mata, tentu saja Tuhan tidak akan membiarkan iblis sepertinya terus bebas. Charles Lee tertawa dan diam saja. Oh ya, aku dengar-dengar Sofia selalu datang mencarimu akhir-akhir ini. Kamu harus lebih berhati-hati. Wanita ini memperlakukanmu sebagai monyet dulunya, meskipun tidak tahu untuk apa dia datang mencarimu kali ini, tetapi aku merasa hal ini tidak sesederhana itu. Charles Lee menepuk pundak Felix Wang, ini pasti, tenang saja. Begitu dia keluar, dia melihat Jesse Jin mengikutinya. Jesse Jin seperti sudah gila akhir-akhir ini, hilangnya Nathan Jiang berdampak besar pada hidupnya. Dulunya, dia adalah pacar nominal Nathan Jiang, dan semua orang di sekitarnya seperti melatih kesabaran. Dapat dikatakan bahwa ketika dia mengatakan sesuatu, tidak ada yang berani mengatakan yang lain. Dan ketika dia mengatakan ini, maka tidak ada yang berani mengatakan itu. Tetapi hari ini, Nathan Jiang telah menghilang. Semua orang di sekolah mengatakan bahwa generasi kedua orang super kaya yang tersembunyi itulah yang melakukannya. Tentu saja, hatinya merasa tidak nyaman. Selain itu, dia tidak memiliki siapa-siapa untuk membantunya lagi sekarang, dan orang lain juga mulai tidak mendengarkannya. Ini membuatnya bersemangat untuk mencari tujuan berikutnya. Terakhir kali, secara tidak sengaja, dia mendengar Sofia Ning membahas tentang malam ketika Nathan Jiang menghilang. Dia yang sepintar itu, bagaimana mungkin dia tidak tahu masalah di tengahnya? Ditambah dengan seluruh sekolah yang mengatakan bahwa hal ini dilakukan oleh generasi kedua orang yang super kaya itu. Bagaimanapun, mari dicoba dulu. Menghadapi Jesse Jin yang pakaiannya terbuka saat ini, Charles Lee tetap tidak tergerak. Apa yang kamu lakukan sekarang? Charles Lee hanya menatapnya dengan tenang dan bertanya. Menyebalkan, kamu masih tidak tahu apa yang harus dilakukan. Melihat tampilan sombong Jesse Jin membuat Charles Lee sedikit canggung. Charles, di belakang, suara kematian berdering, dan Charles Lee berbalik tiba-tiba dengan desahan di hatinya. Liani, aku tidak tahu Liani Sukapan telah berdiri di belakangnya, menatap Charles Lee dengan cemas. Jesse Jin tidak menganggapnya serius dan terus bergerak mendekati Charles Lee. Tangannya mulai merasa gelisah, dan tiba-tiba, suatu tempat Charles Lee mulai bereaksi. Sialan, insting sialan. Charles Lee mengutuk diam-diam. Liani, dengarkan aku. Tetapi, Liani Su telah berbalik dan lari. Charles Lee berbalik dengan canggung dan dengan cepat memasuki kamar mandi. Air dingin mengalir di atas kepalanya dan penghangatan yang cepat akhirnya membuatnya tenang. Wanita ini benar-benar membuat orang kewalahan. Bagaimanapun, dalam perspektif pria, Jesse Jin ini memang memiliki lekuk tubuh yang indah. Membuat orang tidak mungkin menolaknya. Liani. Setelah keluar dari kamar mandi, Charles Lee mulai mencarinya. Sepanjang perjalanan ke asrama gadis itu, tetap saja masih belum ada jejak dirinya. Dia sedang bersiap untuk pergi, tetapi dia mendengar pertengkaran dari koridor. Liani, kamu orang gila. Kamu tidak bisa melihat jalannya. Ibuku baru saja membelikan lipstik untukku. Aku belum menggunakannya tetapi ia sudah hancur dibuat olehmu. Orang buta, jalan tidak pakai mata ya. Charles Lee yang mendengar kalimat ini langsung berjalan ke sana tanpa ragu-ragu. Apa yang terjadi? Begitu Charles Lee masuk, dia melihat banyak sekali kosmetik di lantai. 3 wanita dengan riasan tebal di seberangnya menunjuk ke arah Liani Su. Siapa kamu? Apa urusannya denganmu? Kamu seorang laki-laki, kenapa kamu masuk ke asrama perempuan kami? Melihat Charles Lee datang, Liani Su mendorong Charles Lee pergi. Kamu tidak perlu khawatir di sini. Kemudian dia melihat kembali pada wanita itu dan berkata, berapa harganya semua, aku cukup membayarnya saja. Gadis itu langsung tertawa terbahak-bahak begitu mendengarnya. Kamu membayarnya? Bercanda ya kamu. Kamu bisa mengganti rugi untukku dengan barang sampah yang kamu kenakan. Seluruh tubuhmu ini hanya seharga beberapa ratus ribu. Ku beritahu ya, lipstik itu dibelikan ibuku pada hari ulang tahunku. Lipstiknya dikustom dengan canggih dan harganya jutaan. Kamu mau bayar berapa? Liani Su sama sekali tidak menyangka sebuah lipstik akan begitu mahal. Dia pun terkejut. Charles Lee hampir tidak ragu-ragu. Dia berkata, oke, aku akan menggantinya untukmu. Wanita ini melihat Charles Lee dari atas ke bawah. Barang-barang murahan di tubuhnya tidak jauh lebih mahal daripada Liani Su. Dia menjadi lebih tersenyum. Hahaha, pasangan yang miskin. Kalian mau memakai apa untuk ganti rugi? Charles Lee ada di sini bersama Liani Su. Dia tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan kata-katanya.
Kamu katakan saja harganya, aku akan mentransfernya untukmu. Boleh saja, Malang. Ini dibeli dari luar negeri, ditambah dengan biaya tenaga kerja dan pengiriman, lebih kurang 10 juta. Sebelum kata-katanya selesai, Charles Lee mengeluarkan ponselnya dan berkata kepada wanita di depannya. Transfer. Oh, aku akan melihat apakah kamu mampu membayarnya. Dia berkata bahwa dia telah mengirimnya. Beberapa saat terdengar pengingat bahwa uang telah diterima. Melihat mobil banking menerima 10 juta. Oh, kaya juga kamu. Dua wanita di samping berkata. 10 juta. Charles Lee memberikannya tanpa berkedip. Apa yang dilakukan bocah itu? Melihat ini, Lian Nisu menggelengkan kepalanya. Aku akan memberimu uang ini secepat mungkin. Dia berbalik dan berlari menaiki tangga. Charles Lee ingin mengikutinya, tetapi dia dihentikan oleh wanita itu. Bukankah aku sudah mengganti rugi, apalagi yang ingin kamu lakukan? Charles Lee emosi. Pria tampan, namaku Vivian Zhang. Siapa namamu? Vivian Zhang menunjukkan tatapan menggoda, tetapi Charles Lee bahkan tidak melihatnya. Awalnya dia ingin pergi mengejar, tetapi melihat penjaga asrama sudah turun, Charles Lee cepat-cepat keluar. Jika dirinya tertangkap oleh bibi penjaga asrama, dia akan mati. Vivian Zhang masih mengikutinya. Pria tampan, kamu belum menjawabku. Charles Lee tersenyum, namaku Charles Lee. Aku akan kembali jika tidak ada urusan lagi. Bye-bye. Bab 30. Sepanjang jalan, dia membuat panggilan telepon yang tak terhitung jumlahnya kepada Lian Nisu. Lian Nisu bukan mematikan suara atau menonaktifkan ponsel. Singkatnya, dia tidak dapat dihubungi. Hati Charles Lee sangat gelisah, dan pada saat ini Vivian Zhang juga secara aktif mendekatinya. Apakah kamu lelah? Apakah perlu aku untuk membuatmu rileks? Sudut mulut Vivian Zhang membawa senyuman. Seharusnya mustahil untuk menolak maksud ini, lagi pula, tempat ini lebih cocok. Charles, abaikan saja Liani. Kamu merasa aku tidak baik. Jika kamu takut kemampuanku tidak bagus, kamu bisa mencobanya dulu. Mereka berdua telah tiba di hutan kecil di belakang lapangan sekolah, tempat yang merupakan jalan kekasih yang legendaris itu. Pada saat ini, sudah ada banyak pasangan kekasih yang berbicara secara pribadi dan melakukan hal-hal memalukan di sini. Charles Lee memalingkan kepalanya dengan ganas. Awalnya dia ingin membungkam mulut gadis itu, tetapi tidak menyangka mereka bertabrakan dan kedua bibir mereka saling bersentuhan, membuat jantung Charles Lee berdetak kencang. Yah, ini rasa Min. Dirinya sendiri juga menyukai rasa ini. Charles Lee ingat bahwa seseorang pernah berkata, ketika kamu tidak dapat menyingkirkan kesulitan, kamu harus menikmatinya. Pada saat ini, Charles Lee telah menerima pengaturan dari Tuhan. Makanan pembuka juga bagus. Lagi pula, yang diinginkan wanita ini adalah tidak lebih dari uang. Hotel kecil di jalan, keduanya melakukan hubungan seks. Insting tubuhnya saling bersesuaian dengan Vivian Zhang, kedua tubuh mereka secara alami terjalin. Hingga dini hari, mereka baru tertidur. Sayang, kamu luar biasa. Charles Lee yang tertidur, selalu merasa ada seseorang di atas tubuhnya. Dia pun membuka matanya dan melihat Vivian Zhang yang sedang bersenang-senang dan menikmati dirinya. Kamu juga luar biasa. Teringat dengan semalam, Charles Lee belum bereaksi. Sayang, aku lapar. Oh, kalau begitu aku akan menghubungi takeaway. Dia melihat waktu, mungkin lebih dari pukul 6. Apakah akan ada takeaway? Begitu suara Charles Lee jatuh, Vivian Zhang tertawa dan kemudian membelai tubuh Charles Lee lagi. Ternyata inilah rasanya lapar. Keterjeratan antara keduanya juga membuat Charles Lee jauh merasa lebih nyaman, membuat dirinya lebih segar dalam perjalanan kembali. Namun, begitu masuk sekolah. Ya ampun, mengapa kamu melupakan Liani? Dia menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. Dia pasti sudah gila. Liani Su masih marah. Tidak apa-apa jika dia tidak pergi membujuknya, tetapi dia malah masih bersantai di sini. Maaf teman, bisakah kamu memanggil Liani untuk turun? Katakan saja ada seseorang yang mencarinya. Dia berkeliaran di lantai bawah asrama perempuan dan kebetulan bertemu dengan seorang gadis yang hendak memasuki asrama. Charles Lee pun dengan cepat berkata, "Oke, gadis ini cukup pandai berbicara." Tanpa banyak upaya, Lian Nisu benar-benar turun. Mungkin karena sudah kecewa, dia tidak menyangka bahwa itu adalah Charles Lee. Begitu melihat Charles Lee datang, dia langsung menoleh dan pergi. "Kamu jangan marah ya. Liani, bisakah kamu mendengarkan penjelasanku?" Charles Lee yang melihat Lian Nisu ingin masuk lagi pun menariknya ke samping, berbalik dan berjalan keluar. Lian Nisu ingin memberontak tetapi tidak berhasil. Dia hanya bisa mengikuti Charles Lee ke suatu tempat yang lebih sepi. Pada titik ini, Charles Lee baru berkata, "Semua yang kamu lihat adalah kesalahpahaman. Aku menyukaimu, kamu tahu itu kan? Perasaanku padamu tidak pernah berubah, semua yang kukatakan itu benar, kamu harus percaya padaku." Melihat ini, sepertinya dia takut Lian Nisu tidak percaya pada dirinya, dia bahkan mengangkat tangan kanannya. "Aku bisa berjanji padamu, aku benar-benar menyukaimu." Kemarahan Lian Nisu telah lama menghilang, terutama sekarang karena dia melihat gerakan Charles Lee yang konyol, dia pun sedikit tersenyum. "Kalau begitu, kamu harus berjanji padaku bahwa kamu tidak akan berinteraksi dengan Jessie lagi." Ada saat di mana Charles Lee terdiam, tetapi dia berkata dengan cepat, "Bukankah aku sudah bilang, di dalam hatiku hanya ada kamu. Bahkan jika ada begitu banyak perempuan cantik, itu hanyalah sesuatu yang tidak kekal."
Kamulah sumber impianku. Dapat disimpulkan bahwa Charles Lee tidak menjawab Lianisu sama sekali. Lianisu tentu saja tidak menanggapi dan hanya tersenyum senang. Memeluk Lianisu di pelukannya, hati Charles Lee juga menjadi tenang. Kembali ke asrama, Charles Lee yang telah kelelahan selama 1 malam pun tertidur di tempat tidur. Tiba-tiba, nada dering teleponnya berbunyi. Sayang, apa yang sedang kamu lakukan? Terdengar suara Vivian Zhang dari telepon. Yah, sedang tidur. Charles Lee tidak berbohong, Vivian Zhang hanya bermain dengannya. Lagi pula, gadis ini sama persis seperti Jessie Jin dan Sofia Ning, orang yang dapat dilanjutkan dengan uang. Sayang, aku menyukai sebuah tas, harganya 16 juta. Di ujung lain telepon, terdengar suara sedih Vivian Zhang. Sayang, bisakah kamu membelinya untukku? Benar saja, untuk masalah ini. Yah, belilah, beli. Lagi pula, dirinya telah berhasil. Lalu masih ada ponsel ini. 2 orang berbicara selama 5 menit dan 21 juta di rekening telah hilang. Charles Lee tertawa getir. Lupakan saja, ini hanya sedikit, dia tidak peduli. Vivian Zhang menjadi bersemangat untuk sementara waktu. Dia mengira dirinya telah menemukan generasi kedua orang kaya. Dia menjadi bangga dalam sekejap, dan masalah ini juga menyebar dengan cepat. Kamu sudah tahu belum? Dengar-dengar Vivian dari kelas 3 sudah menemukan generasi kedua orang kaya yang membelikannya tas dan ponsel. Harganya lebih dari 20 juta. Benarkah? Siapa? Untuk menyebarkan sesuatu dengan cepat, kamu hanya perlu memberitahu gadis-gadis di gedung asrama gadis itu. Semua orang di seluruh asrama telah mengetahui berita itu dari pagi hingga sore. Sofia Ning marah di tempat tidur, teringat dengan hilangnya Nathan Jiang dan Charles Lee yang mengabaikannya. Sekarang dirinya bagaikan semut di atas panci panas yang terus berkeliaran. Ketika mendengar berita itu, dia terkejut. Tadi malam, Charles Lee membantu Lianisu untuk membayar 10 juta kepada Vivian Zhang. Belum sampai sehari, dia lagi-lagi mengeluarkan lebih dari 20 juta. Cekak, begitu keluar, langsung 40-an juta. Charles Lee benar-benar hebat. Dia bahkan lebih murah hati daripada Nathan Jiang. Sofia, kamu juga. Dulunya, kamu tidak seharusnya bersama dengan Nathan. Lihat itu, dia baru disebut dengan membuat saham potensial. Iya, Sofia, siapa yang bisa menjelaskan masalah pria ini? Ngomong-ngomong, bukankah si bodoh itu sangat patuh padamu? Apakah kamu ingin pergi dan mencoba lagi? Begitu Sofia Ning mendengar kata-kata ini, dia sangat emosi. Charles Lee menolak dirinya karena ingin bersama dengan wanita lain. Itu baru 40 juta. Jika dirinya ada di sana, uang itu pasti akan menjadi miliknya. Jangan bicara lagi, ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Tutup mata kalian, Charles Lee tidak ada hubungannya dengan kalian. Dia berbalik dan berjalan keluar pintu. Mungkinkah itu akan menjadi sesuatu yang berhubungan denganmu? Beberapa orang berkata dengan marah. Bab 31. Sofia Ning tidak pernah bermimpi bahwa Charles Lee akan begitu murah hati. Dalam waktu singkat dia sudah bisa berada di antara jajaran generasi kedua orang kaya. Selain itu, metode yang digunakannya juga sangat istimewa. Sofia Ning bahkan melihat sendiri, setelah Charles Lee dan Nathan Jiang memasuki hutan, Nathan Jiang pun menghilang. Tetapi dia masih tidak berani percaya bahwa ini adalah kenyataan. Charles, ada yang ingin kubicarakan denganmu. Di gerbang, Sofia Ning berkata dengan serius. Apa maksudmu? Sofia, kali ini Charles Lee belum datang, Felix Wang dan yang lainnya telah datang lebih dulu. Sofia, jangan terlalu membuli orang. Dulunya kamu yang duluan berselingkuh. Bukankah kamu menyukai Tuan Muda Jiang? Bukankah Nathan sudah membelikanmu begitu banyak barang bagus? Kamu ikutlah dia pergi, untuk apa kamu mencari Charles di sini? Iya, Sofia, jangan terlalu sering membuli orang. Kami tidak bisa hanya melihat sobat kami ditindas begitu saja. Sofia Ning tidak menyangka bahwa dirinya akan diserang oleh kelompok itu dan dia tidak bisa menemukan bantahan untuk sementara waktu. Sebaliknya, dia malah menaruh amarahnya pada Charles Lee. Charles, apakah kamu masih seorang laki-laki? Bahkan jika mantan pacarmu datang untuk berbicara denganmu, kamu juga tidak perlu menghindar dan menyuruh orang lain untuk berbicara dengannya. Charles Lee memandangi Sofia Ning dan sobat-sobat satu asramanya, dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Sofia, aku merasa kita tidak perlu bertemu lagi. Kita tidak memiliki hubungan apapun lagi sekarang. Yang dikatakan sobat-sobatku benar, kita berdua sudah adalah 2 individu yang mandiri. Kamu jangan mencariku, aku juga tidak mencarimu, bukankah itu bagus? Charles Lee berkata dengan tidak bersalah. Pada saat ini, tidak sedikit orang yang telah datang di sekitar. Bagaimanapun, ini adalah kisah Charles Lee dan Sofia Ning, pacar dari Nathan Jiang yang telah menghilang. Bahkan ada beberapa gadis yang suka bergosip sedang memegang popcorn di tangan mereka dan berdiskusi sambil makan. Melihat ada semakin banyak orang di sekeliling, Sofia Ning semakin panik. Charles, jika kamu adalah seorang laki-laki, kamu bisa mengatakannya padaku secara pribadi. Sofia Ning masih bersikeras. Memangnya kamu siapa? Mengapa sobatku harus berbicara denganmu? Begitu kata-kata Felix Wang jatuh, Charles Lee langsung keluar. Lupakan saja, aku akan pergi melihat apa yang terjadi. Singkatnya, Felix Wang hampir geram. Sobat, apakah kamu sudah gila? Apa yang pernah kukatakan padamu, kamu tidak boleh percaya dengan wanita ini. Kamu jangan mendengarnya, apa tidak bisa jika kamu tidak menghiraukannya? Charles Lee menggelengkan kepalanya tanpa bicara.
Di mata semua orang ini, dia berbalik dan keluar. Semua orang menghela nafas tanpa henti. Di mata mereka, Charles Lee adalah barang murahan. Sebuah barang yang tidak bisa lepas dari telapak tangan Sofia Ning. Apakah kalian sudah melihatnya? Benar-benar tidak dewasa. Aduh, tidak ada gunanya ini. Kulihat lebih baik kalian beristirahat saja. Kedepannya tidak perlu peduli dengannya lagi. Satunya ingin memukul dan satunya lagi ingin menderita. Apa ada hubungannya denganmu? Orang-orang di belakang banyak yang berbicara. Bahkan ada beberapa dari mereka yang berteman baik dengan Felix Wang, datang untuk menasihatinya agar kedepannya jangan peduli akan hal itu lagi. Felix Wang mencibir, apakah perlu mereka berbicara tentang sobatnya di sini? Apa yang terjadi? Untuk apa kamu mencariku? Mereka berdua datang ke tempat di mana tidak ada orang, dan Charles Lee bertanya dengan suara rendah. Aku dengar-dengar, kamu menghabiskan lebih dari 40 juta kemarin. Untuk apa? Bahkan jika rumahmu memiliki dana pembongkaran, kamu juga tidak boleh begitu pamer. Pada akhirnya, jika kamu sudah tidak punya uang sepeser pun, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu belum cukup miskin sebelumnya? Sofia Ning mengubah sikap awalnya, tidak lagi memamerkan kekuatan sepertinya dulu. Sebaliknya, dia berbisik, jika uangmu ada di tanganmu, para gadis ini akan terus mengawasimu. Mungkin saja mereka akan menipu semua uangmu. Berikan aku uangnya, aku akan menyimpannya untukmu. Sofia Ning seperti memberinya bantuan, tetapi itu membuat Charles Lee tertawa diam-diam. Mengapa aku harus memberimu semua uang ini? Kan sudah tidak ada hubungan di antara kita. Siapa kamu? Jika dulunya kamu adalah pacarku, maka tidak apa-apa jika aku menyerahkan uangnya padamu. Tetapi sekarang aku sudah punya pacar, bukankah itu tidak pantas jika aku memberimu uang, kan? Sofia Ning tidak pernah bermimpi bahwa Charles Lee yang selalu taat padanya, bahkan sekarang menolaknya di depan begitu banyak orang. Dalam sekejap, dia langsung marah dan kesal. Apa maksudmu? Oke, mari kita lebih tenang sekarang. Kamu juga jangan marah, aku juga tidak boleh marah. Bisakah aku menjelaskannya padamu? Sofia Ning sudah mengepalkan giginya. Demi sedikit uang di tangan Charles Lee ini, dia mengakui bahwa dia telah berkorban. Aku mengakui bahwa aku bersalah padamu sebelumnya. Mungkin itu karena Nathan yang memaksaku. Nathan selalu menjadi karakter legendaris di sekolah ini. Dia mengatakan ini adalah ini, siapa yang berani menolaknya? Coba kamu katakan ada kualifikasi apa untukku menolaknya? Sofia Ning berkata dan menangis, menarik lengan Charles Lee sambil menangis. Sejujurnya, aku bisa mengucapkan kata-kata yang begitu kasar padamu sebelumnya, hanya karena aku ingin kamu pergi dengan cepat. Nathan Jiang akan dengan mudah membiarkanmu pergi. Lihatlah betapa banyak pukulan yang kamu derita untukku. Mengelus luka di wajah Charles Lee, Sofia Ning tampak kesakitan. Namun, luka ini hampir telah sembuh, tetapi bagaimana luka di hati bisa disembuhkan? Oh ya, ternyata kamu berpikir demikian. Ya, bagaimana mungkin aku tidak mencintaimu? Bagaimana aku bisa membiarkanmu diintimidasi oleh mereka sampai seperti itu? Jadi bagaimanapun, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Untuk melindungimu, aku hanya bisa menetap di sebelah Nathan. Sekarang setelah Nathan pergi, dia tidak lagi di sekolah ini, kita akhirnya bisa bersama, bukankah itu bagus? Menghadapi perilaku baik ini, Charles Lee mengangguk. Ternyata begitu ya. Sofia, terima kasih karena memberitahuku semua ini sekarang. Tetapi aku minta maaf, aku juga sudah mengatakannya dengan jelas. Aku sudah punya pacar, aku benar-benar minta maaf. Setelah berkata, dia berbalik dan ingin pergi, tetapi belum berjalan jauh, tiba-tiba dirinya teringat sesuatu. Oh ya, jika Nathan mendengar kata-kata ini, aku takut dia akan marah. Apa maksudmu? Charles, aku memperingatkanmu untuk jangan keterlaluan. Sofia Ning tahu bahwa dirinya telah ditipu. Dia tiba-tiba mengangkat tasnya dan membantingnya ke Charles Lee dengan ganas. Tidak pernah menyangka bahwa wanita ini benar-benar kejam. Charles Lee terus menghindar, dan tas itu menghantamnya dengan keras, lalu jatuh seperti hujan. Semua orang di sekitar tampak bodoh dan tertawa untuk sementara waktu. Hahaha, si murahan ini dikejar oleh seorang perempuan. Ayo mati, sangat tidak tahu malu, itu memalukan. Pada saat ini, seorang wanita di kejauhan berteriak. Sofia, hentikan itu. Bab 32. Setelah mendengar ini, semua orang berbalik. Tidak jauh di belakang mereka, seorang gadis yang mengenakan jaket hitam ketat dan memegang Starbucks di tangannya, sedang berjalan datang perlahan-lahan. Kamu siapa? Sofia Ning bertanya dengan marah. Siapa aku? Aku adalah pacar Charles. Memangnya kamu siapa? Kenapa memukul pacarku di depan umum? Kalimat ini menimbulkan banyak sensasi di antara kerumunan orang. Ya ampun, situasi apa ini? Bukankah dia adalah Vivian, gadis cantik di jurusan sebelah? Kapan dia menjadi pacar Charles? Siapa yang tahu, anak ini menyembunyikannya. Aku kira dia adalah barang murahan. Tidak menyangka dia adalah raja yang sebenarnya. Jangankan mereka, bahkan Felix Wang juga merasa aneh. Dia belum pernah mendengar hal ini dari mulut Charles Lee. Mereka bahkan tidak tahu bahwa Charles Lee dan Vivian Zhang saling mengenal. Kamu adalah Vivian kan? Kamu jangan menjual diri di sini. Kapan Charles mengakui bahwa kamu adalah pacarnya? Lagi pula, bukankah kamu bersama dengannya hanya untuk mendapatkan uangnya? Apakah kamu pikir Charles memiliki banyak uang?
Uang pindahannya juga tidak banyak, kamu akan mengerti dalam beberapa hari ini. Sofia Ning membuat situasi sekarang bahkan lebih kacau lagi. Dia tahu bahwa Charles Lee tidak bisa mengubah pikirannya lagi. Dia juga tidak rela membiarkan ada begitu banyak perempuan di sisi Charles Lee. Lebih tidak rela lagi jika uang itu diambil oleh wanita lain. Karena itu, dia hanya menendang keluar semua wanita di sekitar Charles Lee sebelum dia menyerah. Iyakah? Sofia, kamu jangan banyak bicara. Charles dan aku adalah dua orang yang saling mencintai. Kami tidak sama denganmu. Aku tidak datang untuk uang, ya kan Charles? Setelah Vivian Zhang selesai berkata, dia dengan cepat berjalan ke sisi Charles Lee dan mengulurkan tangan untuk memegang lehernya. Postur tubuh dua orang yang sangat hangat itu membuat orang-orang di sekitar mereka mendidih. Harus diketahui bahwa Vivian Zhang adalah dewi di mata banyak laki-laki. Dia adalah salah satu karakter paling populer di sekolah. Jangan terlalu membuli orang, kata Sofia Ning dingin. Oh ya, Vivian Zhang mengangguk sambil tersenyum, membuka kopi di tangan kanannya dan menuangnya di kepala Sofia Ning. Tindakan yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang, termasuk Charles Lee yang terus tidak berbicara. Gila, Sofia Ning memandangi Vivian Zhang di depannya dan dia sangat marah. Melihat kedua wanita itu bertengkar karena dirinya, Charles Lee agak terkejut pada saat ini. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya, sesuatu yang dia bahkan tidak berani membayangkannya. Dua wanita yang juga penyembah uang, Charles Lee hanya tersenyum. Apa yang kalian tunggu? Cepat leraikan mereka. Tidak tahu siapa yang meneriakkan kalimat seperti itu di antara kerumunan, dan kemudian sekelompok orang bergegas datang. Kedua wanita ini, jelas-jelas Sofia Ning lah yang akan kalah. Vivian Zhang memiliki banyak pengikut. Dengan cepat, Sofia Ning telah jatuh ke tanah. Setelah dipisahkan, Vivian Zhang masih mempertahankan keanggunan sebelumnya, tetapi Sofia Ning di tanah tidak bisa dilihat lagi. Kalian ingat, aku akan membalas dendam hari ini. Kalimat ini ditinggalkan oleh Sofia Ning, lalu dia berlari kembali ke asrama sambil menangis. Felix Wang datang ke sisi Charles Lee, menepuk bahunya dan bertanya dengan suara rendah. Sobatku, apa yang terjadi? Kenapa aku tidak mendengar ini darimu sebelumnya? Charles Lee melambaikan tangannya dan membuat gerakan yang tidak bersalah. Aku juga tidak menyangka sebelumnya, aku akan memberitahumu secara detail ketika pulang nanti. Kemudian, dia menarik Vivian Zhang dan meninggalkan sekolah. Keduanya dengan cepat tiba di hotel bertema terdekat. Begitu mereka masuk, Vivian Zhang mulai menangis. Dasar bodoh. Kamu baru saja diintimidasi olehnya, kenapa kamu masih harus menahannya? Berhadapan dengan orang seperti ini, kamu harus menggunakan kekerasan untuk mengendalikan kekerasan. Kamu masih membiarkanku untuk mengambil tindakan, lihat goresan yang dia buat padaku. Setelah berkata, dia merobek pakaiannya, memang ada goresan merah di leher kanannya. Charles Lee melihatnya lalu mencium dengan lembut. Maaf, aku hanya tidak tahu bagaimana menolaknya. Lagi pula, dia datang ke sini untuk membuat masalah kali ini, kupikir dia hanya akan mengucapkan beberapa kalimat. Aku tidak menyangka kalian berdua akan berkelahi. Maaf karena sudah membuatmu terluka. Vivian Zhang menyeka air matanya dan menekan Charles Lee di atas tempat tidur. Setelah berhubungan seks, Vivian Zhang baru berbaring di sana dengan puas. Oh ya, suamiku, aku ingin membeli sebuah tas. Apakah tas ini terlihat bagus? Aku baru saja memilihnya tadi malam. Vivian Zhang hampir tidak memiliki tangan kosong. Dia mengambil ponselnya dan menyerahkannya kepada Charles Lee di depannya, tetapi Charles Lee bahkan tidak melihatnya. Bukankah kamu baru saja membeli satu kemarin? Kenapa membelinya lagi? Oh, namanya juga perempuan. Tentu saja harus memiliki lebih banyak tas. Bukankah normal untuk memadukan sebuah tas dengan pakaian? Apa yang salah, suamiku? Apakah kamu tidak ingin membelikannya untukku? Vivian Zhang memulai mode centil tak terbatas, dia menatap wanita di depannya, dan Charles Lee mengangguk sambil tersenyum. Beli, harus beli. Ngomong-ngomong, apa nama tas yang kamu beli ini? Melihat penampilan Charles Lee, Vivian Zhang merasa benci di hatinya, tetapi dia masih tersenyum di wajahnya. Nantinya jika dia sudah mengambil semua uangnya, biarkan kamu yang memungut tasnya. Diam-diam berbicara dalam hatinya, bibirnya ini baru terangkat. Tas Hermes yang sangat populer sekarang. Belilah untukku, belilah untukku. Charles Lee tersenyum dan mengangguk, lalu mengambil ponsel dan mentransfer WeChat. Vivian Zhang teringat dengan apa yang dikatakan Sofia Ning pada dirinya tadi, jadi dia pura-pura bertanya dengan ceroboh. Apakah yang dikatakan Sofia tadi benar? Kamu benar-benar hanya memiliki sedikit dana pembongkaran. Berapa banyak uang yang telah kamu habiskan? Kamu terlalu berfoya-foya sekarang. Vivian Zhang bertanya dengan berpura-pura peduli. Charles Lee mengangguk dan menghitung dengan jarinya sebentar. Tidak sedikit, dan aku juga sudah menghabiskan tidak sedikit. Aku sudah menghabiskan hampir 400 juta. Berdasarkan hitungannya, aku memiliki kurang dari 100 juta di tanganku sekarang. Apa? Kurang dari 100 juta? Ketika Vivian Zhang mendengar ini, dia terkejut. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Charles Lee akan begitu murah hati, hanya tersisa 100 juta di sakunya. Sayang, kamu pasti bercanda. Bagaimana bisa aku bercanda? Aku serius, kenapa? Lantas apakah kamu benar-benar bersama denganku hanya untuk uang, dan tidak akan bersama denganku lagi jika aku tidak punya uang? Wajah Vivian Zhang sedikit berubah, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku bersamamu demi uang?
Vivian Zhang tidak berpikir seperti ini di hatinya. 100 juta hanya cukup untuk berfoya-foya selama beberapa hari. Setelah uang ada di tangan, dia pasti tidak akan peduli dengan orang seperti ini lagi. Ini benar-benar membutakan pikirannya. Awalnya dia masih ingin meminta lebih banyak barang, tetapi tidak menyangka, namun itu bukan apa-apa. Bab 33. Tentu saja, Charles Lee dapat memahami suasana hatinya saat ini, mulutnya pun dipenuhi dengan senyum lucu. Namun, saat Vivian Zhang berbalik, Charles Lee kembali ke senyum aslinya. Sayang, apakah tas ini benar-benar bagus? Apakah wanita akan menyukainya? Tentu saja, bagaimana mungkin wanita tidak menyukai tas? Oke, Charles Lee merenung. Pada saat ini, waktu masih pagi. Setelah mengantarkan Vivian Zhang kembali ke asrama, Charles Lee langsung pergi ke warnet di luar. Begitu dia duduk, dia menerima telepon dari Lian Nisu. Kamu di mana? Ada yang salah dengan suara Lian Nisu. Charles Lee mengerutkan kening. Ada apa? Aku mendengar tentang masalahmu di sekolah hari ini. Apakah kamu tidak ingin memberikanku penjelasan? Lian Nisu sudah menangis begitu mendengar hal ini. Hanya saja dia terus berpikir bahwa Charles Lee pasti memiliki suatu alasan untuk melakukannya. Dia sedang menunggu jawaban Charles Lee, menunggu penjelasan Charles Lee, tetapi sayangnya, Charles Lee tidak pernah mengambil inisiatif untuk mencarinya. Lian Nisu yang datang sendiri mencarinya. Tentu saja aku harus memberimu penjelasan, dan aku juga harus memberimu penjelasan yang sangat sempurna. Aku sekarang berada di gerbang sekolah, datanglah mencariku. Setelah berkata, dia pura-pura menutup telepon secara misterius. Mendengar suara Lian Nisu yang tercekat, Charles Lee merasa sangat sedih, teringat dengan kata-kata Vivian Zhang di tempat tidur hari ini. Karena semua wanita menyukai tas, kalau begitu apakah dia harus mengekspresikan sesuatu? Sekitar 5 menit kemudian, Lian Nisu sudah sampai di gerbang. Melihat Charles Lee yang berdiri di sini, Lian Nisu tidak melihat ke atas tetapi berjalan ke arahnya diam-diam dengan menundukkan kepala. Ayo, aku akan membawamu ke suatu tempat. Charles Lee secara tidak sadar ingin menggandeng tangan Lian Nisu, tetapi dia didorong oleh Lian Nisu dengan keras sehingga membuatnya merasa canggung untuk sementara waktu. Baiklah, kalau begitu aku akan menjelaskannya kepadamu. Lalu dia memandang kedua mata Lian Nisu dengan sangat serius. Dengarkan aku, kamu adalah satu-satunya di hatiku, tidak ada yang bisa menggantikanmu. Tahukah kamu? Tidak peduli berapa banyak wanita cantik di luar, mereka hanyalah sesuatu yang tidak kekal. Di samping itu, mereka yang mengambil inisiatif untuk datang mencariku. Kamu tahu bagaimana mereka memperlakukanku dulu. Sekarang aku akan mengembalikannya 2 kali lipat. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu, kamu hanya perlu tahu bahwa hatiku bersamamu. Situasi yang sama, pengalaman yang sama, kondisi pikiran yang sama, secara alami juga membuat Lian Nisu memahami pemikiran Charles Lee saat ini. Tetapi kamu begini, kamu tenang saja, aku akan memberi mereka semua manfaat yang layak mereka dapatkan, tetapi dengan cara yang sama, mereka akan membayar kembali martabatku dulu. Lian Nisu masih ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi ketika sampai di sini, dia tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya mengangguk. Tetapi kamu harus berjanji padaku bahwa kamu tidak diperbolehkan untuk melakukan sesuatu yang di luar batas. Yang ini tentu saja kamu bisa yakin bahwa aku tidak akan. Setelah berkata, dia berbalik dan pergi. Kamu tunggu. Keduanya satu di depan dan satu di belakang, tiba di mal yang berada tidak jauh. Lian Nisu tahu bahwa itu adalah mal termahal di sekitar sini. Untuk apa kita ke sini? Beli pakaian. Charles Lee langsung masuk terlepas dari posisi Lian Nisu. Kenapa mau membeli pakaian di sini? Mal di sana jauh lebih murah daripada di sini. Ayo kita pergi ke sana saja. Lian Nisu memiliki sedikit kekhawatiran. Dia tidak ingin Charles Lee mengambil inisiatif untuk mengeluarkan uang. Oh, ada harga ada barang. Bagaimana tempat ini bisa dibandingkan dengan tempat lain? Ayo, aku senang hari ini. Jadi aku akan membelikan beberapa pakaian untukmu. Jadi kamu bisa mengganti-ganti. Kulit perempuan sangat lembut, jika kamu terus mengenakan pakaian kasar ini sepanjang waktu dan nantinya terkena infeksi alergi, maka itu akan gawat. Charles Lee berkata sambil menarik Lian Nisu masuk ke lift. Aku tidak selemah itu, tidak perlu. Lian Nisu menolak untuk naik, Charles Lee menghentikannya dan berkata pelan. Apakah kamu tahu? Aku melihat satu berita ketika aku keluar pagi ini. Beritanya membicarakan hal ini, mengatakan bahwa anak perempuan memiliki kulit yang tipis. Jika mengenakan pakaian compang camping sepanjang tahun, kemungkinan akan menyebabkan infeksi kulit, nantinya kamu menyesal juga tidak ada gunanya. Tenang saja, kita punya uang dan itu normal untuk membeli beberapa pakaian. Bukankah aku juga sudah katakan sebelumnya, kamu akan memiliki apa yang dimiliki orang lain, dan kamu juga akan memiliki apa yang tidak dimiliki orang lain. Melihat ekspresi tegas Charles Lee, pihak lain sedikit terkejut. Apakah kamu gila? Aku tidak mengizinkanmu menghabiskan begitu banyak uang. Kemudian, lift berhenti di lantai 3, dan lantai 3 adalah toko wanita. Charles Lee tidak memberi Lian Nisu ruang untuk berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar, dengan cepat berjalan di sekitar mal. Sejujurnya, Charles Lee juga baru datang ke mal ini untuk pertama kalinya. Di sini semua adalah barang mewah, sepotong pakaian apapun adalah biaya tahunan mereka. Aku benar-benar tidak membutuhkannya. Lian Nisu ingin pergi tetapi dia tidak bisa melepaskan diri.
Ketika berbalik, dia kebetulan melihat sebuah gaun dan rok bunga yang terlihat sederhana dan elegan. Perasaan itu seperti ketika pertama kali bertemu Lianisu, murni dan elegan. Rok ini bagus, apakah kamu suka? Charles Lee berjalan masuk sambil tersenyum, berdiri di samping kabinet dan melihat dengan cermat. Staf di dalam tentu saja sangat senang ketika melihat ada yang datang, tetapi dia tidak berharap bahwa ini adalah dua orang miskin. Ketika dia melihat Charles Lee dan Lianisu, senyumnya membeku seketika, lalu dia memalingkan muka. Berapa harga pakaian ini? Charles Lee tidak peduli padanya dan hanya bertanya. Kalian tidak akan sanggup membeli pakaian ini. Pergilah dan lihatlah sekeliling. Nada suara wanita itu jelas terdengar meremehkan. Charles Lee sedikit mengernyit. Bagaimana kamu tahu aku tidak mampu membelinya? Wanita itu sedikit tersenyum, menatap Charles Lee dari atas dan ke bawah, kemudian berkata setelah beberapa saat. Lihat dirimu seperti ini. Seharusnya kamu berpenghasilan kurang dari 4 juta setiap tahun. Barang-barang murahan di sekujur tubuhmu, takutnya itu hanya seharga ratusan ribu jika ditambah. Pakaian ini seharga 14 juta, takutnya itu adalah gajimu selama beberapa bulan. Kupikir lupakan saja. Ada kios-kios murah di mal sebelah, bawalah pacarmu ke sana untuk memilih. Kata-kata wanita itu berduri. Dia mengatakannya begitu berterus terang sehingga itu benar-benar menyakiti Lianisu. Alis Lianisu mengerut, wajahnya merah dan putih untuk sementara waktu, lalu dia menarik Charles Lee untuk pergi. Hehe, bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak mampu membelinya? Keluarkan bajunya sekarang. Berikan ke pacarku untuk mencobanya. Aku akan membelinya jika cocok. Jika tidak cocok, kalian memberinya gratis juga aku tidak mau. Kenapa kamu tidak mengerti kata-kataku? Sudah kubilang padamu, kamu tidak akan mampu. Jangankan mencobanya, begitu pakaiannya kotor, kamu harus mengganti rugi jutaan. Bisakah kalian mengeluarkannya? Sekarang aku khawatir kalian tidak akan bisa mengeluarkan 4 juta, masih berpura-pura apa kalian? Bab 34. Setelah mendengar ini, Charles Lee diam-diam melihat panduan belanja. Aku adalah tamu, dan apa yang kukatakan seharusnya masih berguna. Kenapa? Lantas kalian ini tidak mengizinkan orang untuk mencoba pakaian. Staf ini sangat tidak sabar setelah mendengarnya. Kamu juga mengatakan bahwa kami hanya melayani tamu di sini. Pelanggan adalah raja, tetapi kamu. Apakah kamu pelanggan kami? Kamu sendiri tidak tahu diri, aku tidak punya waktu untuk melayanimu sekarang. Kulihat kamu sebaiknya cari tempat lain untuk berpura-pura hebat, di sini bukan tempat untukmu. Charles Lee sedikit tersenyum. Kalian seharusnya mengambil komisi bisnis di sini kan? Berapa banyak komisi yang bisa kalian dapatkan untuk sepotong pakaian? Wanita itu mencibir. Apa hubungannya hal ini denganmu? Wanita itu menolak. Kemarilah. Charles Lee menunjuk ke pemandu belanja di sebelahnya. Kemarilah. Dia adalah seorang gadis berusia 20-an. Sepertinya dia baru saja bekerja di sini, karena dia masih belum terbiasa di depan pelanggan. Aku bertanya padamu, berapa harga pakaian ini? Gadis itu berkata dengan lembut. 14.400.000. Aku akan membelinya. Carikan nomor yang cocok untuk pacarku. Dan satu lagi, yang satu itu dan yang itu, yang di belakangnya. Charles Lee menunjuk beberapa item yang bagus dan kembali menatap deretan pakaian berikutnya. Semuanya dalam satu baris di sini juga. Langsung bungkuslah jika sudah menemukan nomor yang tepat. Kedua mata gadis itu melebar, dan untuk sesaat dia sedikit terkejut. Tidak tahu apakah Charles Lee mengatakan yang sebenarnya ataukah dia hanya bercanda. Jangan membuat kekacauan. Ayo kita pulang, aku tidak ingin pakaian di sini. Sepotong pakaian seharga lebih dari 14 juta, ini telah melebihi anggaran Lianisu. Diperkirakan Lianisu mungkin tidak akan menghabiskan begitu banyak uang dalam setahun. Biarkan saja. Lalu dia berbalik dan memandangi gadis muda itu, sudah dengar belum? Aku serius dan tidak bercanda, bisakah kamu mencarikan nomor yang tepat? Wanita yang lebih tua, yang memandang rendah Charles Lee, kembali berjalan datang dengan sepatu hak tingginya yang berbunyi. Suaranya juga meninggi dan dengan cepat menarik perhatian sekelompok orang. Menurutku, kamu tidak perlu berpura-pura menjadi orang hebat di sini jika kamu tidak ada uang. Aku sudah tidak punya kesabaran untuk menemanimu bermain di sini. Jika kamu benar-benar ingin membeli pakaian, pergilah ke mall sebelah. Apa yang akan kamu berikan padaku di sini? Apakah kamu tahu berapa biayanya pakaian-pakaian ini? Wanita itu mengangkat kepalanya dengan bangga, seolah-olah Charles Lee tidak mampu membelinya. Ada orang yang mulai membuat heboh di belakang, menunjuk pada Charles Lee dan Lianisu. Tidak tahu kata-kata buruk apa yang mereka ucapkan. Charles Lee mencibir dan menaruh sebuah kartu di atas meja. Aku akan membeli toko ini dan semua omset bisnis dihitung pada gadis ini. Uang ini seharusnya cukup. Mendengar ini, pihak lain terkejut. Wanita yang lebih tua itu bahkan lebih bingung. Dia menatap kartu di atas meja. Dia telah tinggal di tempat ini selama bertahun-tahun dan sudah pernah melihat semua adegan besar. Secara alami, dia telah bertemu dengan banyak generasi kedua orang kaya. Tetapi kartu emas semacam ini jumlahnya terbatas dan hanya ada 100 kartu di dunia. Bagaimana mungkin bocah yang terlihat miskin ini memilikinya? Apakah kamu yakin ini milikmu? Charles Lee tidak menatapnya dan tentu saja tidak menjawabnya. Cepatlah siapkan. Gadis muda itu dengan cepat mengangguk dan bergegas pergi mencari pakaian.
Mengetahui apa yang ingin ditanyakan Lianisu, Charles Lee berkata, tenanglah, ada uang di dalamnya kok, itu adalah uang pembongkaran rumahku. Semuanya sudah keluar, tidak ada masalah untuk membeli pakaian. Meskipun demikian, Lianisu masih gelisah. Bahkan jika kamu benar-benar punya uang, kamu tidak boleh berfoya-foya seperti ini. Aku hanya perlu memakai pakaian biasa, dan mal di sebelah juga ada, untuk apa harus sekali memakai ini? Karena aku sudah mengatakannya dan membelinya, maka itu sudah kesepakatannya. Jangan bahas lagi, mari kita coba rok bunga kecil. Orang-orang di sekitar yang melihat tidak ada lagi keramaian pun bubar, hanya menyisakan wanita yang lebih tua itu untuk menyesalinya. Harus diketahui bahwa komisi royalti dari pakaian yang dibeli Charles Lee sekarang sudah mencukupi komisinya selama sebulan. Berapa banyak uang yang akan dihasilkannya bulan ini jika semuanya ini ditulis di bawah namanya? Tetapi sekarang semuanya hanya dilepaskan. Tetapi tidak peduli betapa menyesalnya dia, itu tidak ada gunanya. Setelah mencoba semua pakaiannya, Charles Lee baru mengambil pakaian-pakaian ini dan berbalik untuk keluar. Tuan, ini kartu Anda. Charles Lee mengangguk lemah dan menempelkan kartunya pada tubuhnya sendiri. Beli begitu banyak, aku tidak bisa memakai habis. Tetapi Charles Lee tidak peduli, satu hari satu set pasti akan memakai habis. Ayo, mari kita lihat-lihat di tempat lain. Keduanya keluar satu demi satu. Orang-orang di belakang tidak bisa membantu tetapi mengacungkan ibu jari. Benar-benar orang kaya, bisa membeli begitu banyak sekaligus. Iya, diperkirakan semuanya seharga ratusan juta. Sepanjang jalan, Lianisu menunduk ke bawah dan tidak berkata apa-apa, sepertinya sedikit marah. Charles Lee merasa aneh karena dia sama sekali tidak melakukan apa-apa. Mengapa Lianisu tiba-tiba marah? Kamu kenapa? Sepertinya kamu tidak terlalu senang. Apakah ada yang salah? Charles Lee berhenti, lalu melihat Lianisu dan berbisik. Aku tidak suka kamu menghabiskan begitu banyak uang untukku. Begitu banyak, lebih dari ratusan juta, itu sudah cukup untuk menghabiskan setengah hidupku di rumahku. Kamu juga tidak punya banyak uang, kamu tidak pantas menghabiskan begitu banyak uang untukku. Ah, Charles Lee masih mengira terjadi sesuatu, tidak menyangka ternyata karena ini. Kamu tenang saja, tidak apa-apa. Apanya yang baik-baik saja? Kamu selalu mengatakan tidak apa-apa. Coba katakan, berapa banyak yang telah kamu hamburkan akhir-akhir ini? Berbicara tentang masalah ini, Lianisu selalu khawatir. Aku akan menunjukkanmu saldoku. Setelah Charles Lee mengatakan ini, dia langsung pergi ke pintu masuk bank, tetapi dia dihentikan oleh Lianisu. Tidak perlu. Bagaimana aku boleh melihatnya? Tidak apa-apa. Bagi Charles Lee ini tidak lebih dari serangkaian angka, apanya yang boleh dilihat dan tidak boleh dilihat. Sedangkan bagi Lianisu, ini adalah privasi Charles Lee, bagaimana dia bisa membiarkan dirinya sendiri tahu. Mereka berdua berdiri di pintu untuk sementara waktu, Charles Lee baru menghela nafas lega. Oke, tidak lihat ya, tidak lihat lagi, intinya kamu hanya perlu tahu bahwa aku masih punya uang. Memegang pakaian-pakaian ini, dia berbalik dan masuk ke sekolah. Awalnya dia berniat untuk mengantarkan Lianisu ke atas tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan beberapa teman sekamar Lianisu saat ini. Ah, dari mana pungutnya barang-barang murahan ini? Begitu banyak pakaian, pasti sudah mengeluarkan uang banyak. Cekak berapa banyak yang mereka habiskan, paling banyak 160.000. Tidak seharga satu botol parfum kita, sebotol parfum kita adalah biaya setahun mereka. Melihat tampilan teman sekamarnya yang suka pamer, Lianisu tidak banyak bicara, dia berbalik dan berjalan masuk. Bab 35. Melihat Lianisu telah menghilang di pintu masuk tangga, Charles Lee baru menatap gadis-gadis di luar pintu dengan dingin. Jelas-jelas mereka telah bertemu dengan Charles Lee, kemudian mereka tertawa. Tidak heran dia sudah memiliki pacar dan membeli barang-barang imitasi murahan seperti sekarang. Ternyata dia berpacaran dengan orang seperti itu. Hei, apakah kalian tahu? Mantan pacarnya dulu membawakan dia seluruh hulun buir dari Mongolia. Benarkah? Benarkah? Tidak hanya itu, dengar-dengar dia bahkan tidak bisa membayar uang sekolahnya dulu dan diusir oleh sekolah. Orang seperti itu tidak pergi keluar untuk bekerja paruh waktu, sebaliknya dia malah datang untuk mencari pacarnya. Itu sangat menjengkelkan. Hei, aku dengar-dengar akhir-akhir ini dia menjadi kaya. Keluarganya menjual tanah dan mereka memiliki sedikit uang cadangan. Bukankah dia masih mengadakan sebuah pesta untuk teman sekelasnya beberapa hari yang lalu? Akhir-akhir ini aku dengar bahwa panennya cukup berlimpah. Serius atau tidak? Begitu mulut wanita itu dibuka, itu seperti meriam penyerangan. Setiap tembakannya meledak di tubuh Charles Lee. Alis Charles Lee terus berkerut sepanjang waktu. Dia hanya menatap mereka dengan diam, mendengarkan apa yang mereka katakan di sini. Charles, berapa uang yang kamu habiskan untuk membeli beberapa pakaian untuk Liani? Di mana kamu mendapatkan tas ini? Semua itu adalah barang imitasi. Apa barang imitasi lainnya? Jelas-jelas itu barang murahan. Lihat baju Adidasnya. Hei, huruf-hurufnya bahkan salah eja, menyedihkan sekali. Charles Lee memiliki kemarahan di dalam hatinya, tetapi ketika dia teringat bahwa mereka adalah teman sekamar Lianisu, dia juga tidak ingin mengatakan apa-apa lagi dan berbalik. Siapa yang menyangka bahwa para gadis ini bahkan mengejarnya? Bagi para gadis ini, keberadaan Lianisu adalah rasa malu mereka.
Jelas-jelas mereka lebih bisa merawat diri daripada Lian Yizhu. Mereka lebih kaya daripada Lian Yizhu, dan yang mereka kenakan lebih terhormat daripada Lian Yizhu. Akan tetapi, tatapan para lelaki di luar selalu jatuh pada Lian Yizhu. Jika laki-laki yang mereka sukai pernah melihat Lian Yizhu, laki-laki itu pasti akan memiliki perasaan untuk Lian Yizhu. Meskipun mereka mengatakan bahwa mereka merasa kasihan terhadap Lian Yizhu, tetapi semua orang tahu persis apa yang terjadi. Biasanya di asrama, Lian Yizhu lebih sering ditindas. Hanya saja, Lian Yizhu selalu tidak menonjolkan diri, sehingga mereka tidak dapat menemukan alasan untuk melepaskan amarah. Sekarang ketika melihat Charles Lee, mereka secara alami menemukan alasan itu. Jangan pergi. Teman sekamar kami yang sudah punya pacar akan mengundang semua teman sekamar untuk makan bersama. Mengapa kamu tidak berpikiran seperti ini? Ini agak tidak adil. Bagaimana kalau malam ini kamu juga mentraktir kami makan? Gadis yang berdiri di depan berkata sambil tersenyum. Charles Lee tidak tahu namanya, biasanya mereka juga jarang bertemu. Tetapi karena mereka sudah mengusulkannya, dia sendiri juga tidak perlu menolaknya, jadi dia hanya tersenyum kecil. Tentu saja boleh. Charles Lee langsung mengiyakan tanpa ragu-ragu. Para gadis ini tertawa kecil setelah mendengarnya, menatap Charles Lee tanpa niat. Apakah kamu yakin, kita tidak ingin makan mie sup sekolah? Juga tidak mungkin pergi ke restoran yang sangat murahan itu. Kamu tahu itu, kami biasanya minum Starbucks, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut. Kamu jangan menjatuhkan martabat kami. Tidak masalah, kalian bisa memilih sendiri tempatnya, makanlah apa yang ingin kalian makan. Gadis-gadis itu mengangguk, mereka pun bersemangat dan berbalik ke atas. Tampaknya mereka hanya seperti itu. Charles Lee berbalik dan pergi. Hei, pacar yang kamu cari ini lumayan juga. Ayo makan malam bersama malam ini. Apa yang ingin kamu makan, Liani? Lian Yizhu tidak bereaksi untuk sesaat dan hanya menatap mereka. Oh ya, mungkin kamu juga belum tahu. Charles telah berjanji untuk mentraktir kita makan malam. Apa yang kalian lakukan? Lian Yizhu tampaknya telah menduga bahwa mereka meletakkan rintangan di jalan. Tentu saja dia kesal. Apa yang disebut dengan apa yang kita lakukan? Jangan lupa dengan aturan asrama kita, siapapun yang punya pacar lebih dulu, dia harus membiarkan pacarnya mentraktir makan. Kita semua adalah teman baik, mengapa kamu begitu menentangnya? Lian Yizhu menundukkan kepalanya, dan amarah sudah membakar hatinya. Tetapi aku belum pernah diundang oleh kalian. Kenapa aku harus mengundang kalian sekarang? Ini bukan keputusanmu. Pacarmu sudah setuju, jadi kamu tidak punya alasan untuk menolak. Apalagi, jika kamu masih ingin tinggal di asrama ini, jika kamu masih ingin tinggal di sini dan melewati tahun depan, maka aku berharap kamu bisa melakukan sesuatu sesuai dengan aturan kami. Setelah berkata, mereka berkumpul dan memikirkan bagaimana membuat Charles Lee malu malam ini. Sebaliknya, Lian Yizhu sudah khawatir. Dia diam-diam berjalan keluar. Begitu Charles Lee memasuki asrama, dia menerima telepon dari Lian Yizhu. Bagaimana kamu bisa mengiyakan mereka? Apakah kamu tahu bahwa mereka sedang bekerja sama sekarang dan memikirkan bagaimana cara untuk mengerjaimu? Charles Lee tidak setuju. Bukankah ada aturan di asramamu? Siapapun yang punya pacar akan mengundang makan malam. Tidak apa-apa. Jangan terlalu banyak berpikir. Kenakan rok bunga kecil itu malam ini. Kamu terlihat sangat cantik ketika memakainya. Kenapa kamu selalu tidak mengerti? Mereka hanya ingin melihatmu malu. Apakah kamu pikir aku benar-benar akan dipermalukan? Tenang saja. Percaya padaku, aku pasti akan membuatmu terlihat baik malam ini. Berbicara sampai sini, Charles Lee menutup telepon dengan alasan ada urusan. Begitu dia kembali, saudari tertua di asrama, Mega Wang, menghalangi jalannya. Oh, apakah sudah melaporkan informasi rahasia? Lantas apa yang dikatakan temanmu? Tidak pergi lagi malam ini. Lian Yizhu menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Jangan katakan itu, aku membeli pakaian yang sama seperti pakaian baru. Sepertinya itu dari toko khusus. Dari mana kamu membeli barang-barang murahan itu? Mengimitasinya sampai begitu asli. Benar-benar. Beberapa orang memilih-milih di sini, membuat tempat tidurnya berantakan, dan semua pakaian di dalamnya telah dikeluarkan. Melihat ini, Lian Yizhu meraung, hentikan semua ini. Kemudian dia bergegas maju dengan cepat, memegang pakaiannya di lengannya dengan hati-hati, seperti itu adalah bayinya yang tidak rela disentuh oleh orang lain. Apa-apaan kamu? Apakah ini milikmu? Di mana kamu membelinya? Ups, lihatlah, masih ada daftar belanja di sini, lihat berapa harganya. Namun, ketika Lee sekali mengeluarkan daftar belanjaan, dia tiba-tiba terkejut. Linda dan Mega Wang di samping, sedikit mengernyit. Kenapa Liska, apa yang kamu lakukan? Kalian lihat apa yang ditulis di atas. Mereka awalnya berpikir bahwa ini tidak lebih dari barang murahan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa harganya tertulis dengan jelas di atasnya, dan itu menelan biaya puluhan juta untuk satu item. Paket ini bahkan lebih dari ratusan juta harganya. Bersambung.